Oh iya, saya hampir lupa. Enak kali kalian kalau saya lupa. Apa kabarnya yang korupsi 1 miliar? Bantuan bansos kok dikorupsi, ha? Yang kemarin itu makanan bansos itu enak-enak yang dikasih. Ya lumayan enak lah walaupun gak enak banget. Dan sekarang sarden itu nggak ada kepalanya, lo kasih. Mana? Yang tadinya Supermi kok kasih jadi sekarang jadi Sakura. What? What's up? Terima kasih karena view di channel saya dengan teh. Di sini kita akan kembali mendeteksi, melihat dan merasai dan menangisi mereka yang agak-agak aneh dan ya, gimana ya? Kalian udah pasti tahu sih. Ini karena konten gua khusus untuk konten yang nggak bermutu dan ya bukan berarti konten gua nggak bermutu, tapi konten mereka yang tidak bermutu. Di sini saya akan kembali mengarahkan mereka agar kembali ke jalan yang lurus, jangan yang salah gitu. Oke, sebelum kita masuk ke konten yang cringe, di sini saya akan mencoba men-reaction video yang mungkin sedikit membuat saya kesal karena sebelumnya saya memang tidak mau dan tidak berniat untuk mereaction video ini karena ini bukan tempat saya, dan ini ada salah satu video yang membuat jiwa saya merasa terpanggil untuk memberikan sedikit reaction saya terhadap video ini. Dan sebenarnya saya tidak mau sih, karena ini bukan bagian saya, ini bagian orang-orang yang memang ada tempat duduknya masing-masing begitu. Saya memang tidak boleh ikut andil di sini, tapi saya boleh dong. Ya kan, sedikit demi sedikit saya memberikan reaction saya terhadap video ini, bagaimana keseruannya. Dan sebelum kita lanjut, saya mau mengatakan kalau ini menurut saya, karena semua orang itu pasti berbeda pendapat, ya kan, dan kita semua orang itu bisa memberikan orasi kita terhadap apapun dan kita berhak mensuarakan pendapat kita. Oke, kita langsung masuk ke videonya. Pantengin terus, lihat terus, tatapi terus, ratapi terus sampai Anda merasakan seperti yang saya rasakan begitu ya. Ada 6 orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dari hasil gelar perkara kerumunan di acara pernikahan Putri Rizik Syihab. Ada 6 orang, diantaranya adalah penggelar acara yaitu MRS. Nah, ini sedikit narasi dan orasi dari saya. Menurut berita, Habib Rizik Syihab ditetapkan jadi tersangka karena membuat kerumunan di tengah keramaian. Iya, kalau udah kerumunan itu pasti keramaian ya. Iya. Saya heran deh ya, Habib Rizik itu selalu dicari-cari kesalahannya sama pemerintah kita, ya kan? Mereka sudah mencari-cari kesalahan Habib Rizik Syihab tapi tidak mendapatkannya sama sekali. Dan akhirnya mereka langsung menyalahkan dari kerumunan tersebut. Bingung ya? Nah, tapi saya heran begini, di Indonesia itu kan banyak nih. Nah, sekarang hajatan kan udah mulai boleh nih sebagian. Tapi saya udah banyak lihat sih, hajatan itu udah boleh dan kerumunan juga banyak. Tapi kenapa selalu yang disorot itu Habib Rizik Syihab? Saya tanya di situ. Kenapa selalu dia? Sedangkan banyak kerumunan seperti demo, pernikahan, dan pilkada. Kalau pilkada boleh ya? Iya, boleh banget ya. Boleh banget. Kenapa gitu? Kenapa itu nggak dibahas gitu? Nah, saya heran di situ. Kenapa itu nggak dibahas? Kerumunan yang lain. Kenapa harus difokuskan ke Habib Rizik terus-terusan? Ada masalah apa Anda dengan dirinya? Dia tidak mempunyai kesalahan, Anda cari-cari kesalahannya. Ya, sampai Anda tetapkan, ya. Sekarang di media sosial itu saya sudah tidak lagi peduli dengan apa yang namanya tentang pemerintahan. Nah, saya mau bertanya lagi, ini kasus pembunuhan yang di jalan tol ini bagaimana? Jangan dilupain dulu. Mereka berencana mengejar mobil Habib Rizik Syihab, tetapi mereka gagal karena ada pengawal Habib Rizik yang memang setia dan sudah melihat dan mengikuti terus ya kayak gitulah, nggak tahu, saya juga nggak tahu beritanya ya gitu. Nah, terus akhirnya kejadiannya mereka ditembak mati begitu. Dan sekarang saya tanya, bolehkah kita menembak manusia sampai mati sedangkan kita tidak tahu kesalahannya apa? Terus setelah beberapa jam, media mengabarkan bahwa dan katanya di berita itu FPI sempat baku tembak dengan orang tersebut. Mereka memakai laras panjang karena ada saksi di TKP. Dan setelah mereka mendapat senjatanya itu, mereka mengatakan bahwa FPI mempunyai pistol sungguhan, bukan mainan, bukan pistol anak-anak. Pistol anak-anak aneh kok. Di Indonesia itu susah menggunakan senjata tajam kalau bukan pemasukan dari luar negeri. Dan setelah itu, polisi kembali mengkonfirmasi bahwa senjata itu adalah rakitan. Nah, sekarang begini, tadi kau bilang asli, sekarang rakitan. Ya Allah, tawa Fir'aun dengar kau ngomong kayak gitu. Saya sebenarnya sudah enak ya, sumpah, saya sudah enak dengan berita ini dan saya sudah tidak percaya lagi dengan media-media yang ada di Indonesia. Karena media di Indonesia sudah dikuasai oleh sang penguasa gitu. Akhirnya mereka bebas memberitakan apa saja yang mereka mau begitu. Zaman sekarang itu hati-hati dengan media. Kita jadi netizen harus pintar-pintar menyikapi video tersebut. Kita lihat dulu baik-baik sampai detail, kita kumpulkan semua, kita arsipkan semua. Kalau memang udah detail, sedetail mungkin Anda menerapkannya dan posisinya itu memang benar-benar,
Anda boleh langsung memberikan narasi Anda dan orasi ya kayak gitu-gitu ya. Ya. Oh iya, saya hampir lupa. Enak kali kalian kalau saya lupa. Apa kabarnya yang korupsi 1 miliar? Bantuan bansos kok dikorupsi, ha? Yang kemarin itu makanan bansos itu enak-enak yang dikasih. Ya lumayan enak lah walaupun gak enak banget. Dan sekarang sarden itu nggak ada kepalanya lo kasih. Mana? Yang tadinya super mie kok kasih jadi sekarang jadi sakura. Ya Allah sadis. Pantesan perutmu kayak gitu pak. Perutmu jatuh. Gini perutmu gendutnya. Ya Allah. Dan saya sangat heran di Indonesia ini setiap ada permasalahan dengan pemerintahan mereka selalu mengalihkan dengan berita-berita lain dan mereka tidak peduli asalkan manusia atau rakyat Indonesia lupa dengan kejadian tersebut. Saya tidak mau tahu dan saya berharap kepada Bapak Kepala KPK seperti pernyataan Anda, bagi siapa yang mengkorupsikan dana bantuan di saat bencana itu akan dihukum mati. Dan saya mengharapkan itu terjadi. Jangan kasih kendor, kawal terus korupsi, hajar. Oke, mungkin sampai di situ saja pendapat dan opini saya. Mungkin kalau ada salah kata, saya mohon maaf dan kasih kolom komentar di bawah. Tolong jelasin ya. Oke. Oke, terima kasih buat kalian semua sudah nonton video ini sampai habis. Dan jika video ini tidak unik, kalian bisa tag IG saya di Nunte. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian sebanyak mungkin. Karena kalau enggak, mau tahu kalau enggak,